Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rapani MPD dan Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Pembelajaran PKN SD yang Inovatif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lydia Francisca dengan NPM 20130530115 selaku moderator. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Elsyah Kurnia, Eni Anissa, Fitria Dwi Ramadhani, Nilam Septiani, Siska Wulandari, dan yang terakhir ada Veronica Aprilia da Silva. Oke, baik. Materi pertama ialah desain pembelajaran. Desain pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu desain dan pembelajaran. Desain berarti suatu rancangan, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses adanya interaksi antar komponen meliputi guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan juga evaluasi, sehingga adanya perubahan tingkah laku. Sehingga desain pembelajaran adalah praktik yang menggabungkan media dan konten teknologi komunikasi untuk mendukung transfer pengetahuan yang efektif antara komponen-komponen belajar seperti guru dan siswa. Desain pembelajaran juga merupakan desain proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembelajaran serta sistem penyampaiannya untuk meminimalkan kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien ketika dilaksanakan, yang akan menjadi acuan. Desain pembelajaran pada dasarnya adalah jenis penggunaan pembelajaran yang ideal dan tepat dari berbagai bagian pembelajaran. Untuk mendapatkan rencana pembelajaran inventif, instruktur dapat mengerjakan penggunaan tujuan, materi pembelajaran, media, teknik, penilaian, hingga iklim belajar peserta didik. Sejak saat itu, konfigurasi pembelajaran akan dibingkai dan menyebabkan peserta didik mengembangkan keinginannya untuk beradaptasi dengan benar dengan alasan bahwa pembelajaran menarik baginya. Hal ini dipercaya dapat memanfaatkan model pembelajaran dengan sistem pembelajaran yang menyebabkan peserta didik menjadi orang yang berguna dengan keadaan mereka saat ini. Model pembelajaran berfluktuasi dapat bekerja pada jumlah peserta didik setelah sistem pembelajaran. Model pembelajaran itu sendiri umumnya diatur tergantung pada standar atau hipotesis informasi yang berbeda. Peserta didik dapat memahami diri mereka sendiri secara pribadi yang cukup untuk berkolaborasi dengan memberikan contoh koneksi relasional yang bermanfaat yang dapat didapatkan dari rencana pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Dalam pembelajaran PKN menyebabkan karakter peserta didik berubah menjadi karakter yang cerdik, halus terhadap iklim, sah, cinta negara, dan dapat menjaga NKRI dalam segala serangan. Nah, pendapat ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Khairiyah dan Mawari pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Desain Pembelajaran Tematik Integratif Alternatif berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan hasil dan kebermaknaan belajar. Nah, peneliti tersebut melakukan tindakan inovatif dengan mendesain pembelajaran tematik integratif berbasis kearifan lokal pada pembelajaran. Karena menurut peneliti, pembelajaran tematik integratif dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat pengalaman serta dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang sedang ia pelajari atau menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang sedang dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembelajaran PKN SD yang inovatif. Pendidikan kewarganegaraan adalah pelatihan yang dimaksud untuk mendorong kemajuan moral sesuai dengan sisi positif dari Pancasila, khususnya di tingkat program pendidikan sekolah menurut Daryono tahun 2011. Dan juga hakikat PKN artinya upaya yang sadar dan berkala untuk menerangi kehidupan bangsa bagi warga negara, dengan menggunakan jati diri dan moral bangsa menjadi dasar aplikasi hak dan kewajiban bela negara, kelangsungan hidup, serta kesuksesan bangsa dan negara, menurut Nur Diansyah dan Dewi tahun 2021.
Dan juga terdapat menurut Kem dan kawan-kawan 1994, esensi dalam desain pembelajaran terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, kegiatan menjelaskan rencana pembelajaran dan mata pelajaran yang akan diinstruksikan. Jika tidak terlalu banyak masalah, perhatikan bahwa penciptaan benar-benar membuat keadaan belajar yang akomodatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dan peserta didik dapat merasa hebat dan didorong dalam sistem pembelajaran. Peserta didik pra-belajar dan belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen fisik dan mental, termasuk kelelahan. Nah, hal berbeda yang dapat mempengaruhi sifat belajar siswa adalah adanya materi dan gaya penyampaian pendidik dalam menyampaikan materi. Yang kedua, yaitu ada tujuan. Nah, rencana dari tujuan ini terus dibuat tergantung pada kapasitas atau hasil yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Dengan asumsi tujuan atau keterampilan belajar dianggap kacau, tujuan pembelajaran diklasifikasikan sebagai subkompetitif yang tidak sulit dicapai. Rencana pembelajaran, sekali lagi, bergabung dengan kebutuhan peserta didik dengan kapasitas yang diandalkan untuk didominasi dengan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu ada metode. Nah, teknik yang diidentifikasikan dengan prosedur pembelajaran harus dimaksudkan untuk menjamin kesempurnaan sistem pembelajaran. Strategi adalah cara atau prosedur yang dipandang pas dalam menyampaikan masalah. Perkembangan ini sangat penting dalam rencana pembelajaran karena teknik ini menentukan keadaan belajar yang sebenarnya. Nah, kemudian lagi, kemampuan pencetus pembelajaran juga ditampilkan dalam arti strategi. Dalam ide ini, teknik ini sangat penting untuk metodologi pembelajaran yang mudah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam model desain pembelajaran. Yang pertama yaitu ada model ADI. Model ADI ini terdapat 5 tahapan yang diusulkan oleh singkatannya. Yang pertama yaitu ada analisis. Yang dimaksud dengan analisis itu menganalisis kebutuhan untuk mengenali masalah dan jawaban yang pas untuk menentukan kapasitas siswa. Kemudian yang kedua ada desain. Desain yang diartikan di sini dimaksud dengan mengidentifikasi kapasitas eksplisit, teknik, bahan, dan juga pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada kemajuan. Di sini kemajuan digunakan dalam program pembelajaran, produksi proyek, dan juga materi pelatihan yang harus dilakukan. Yang keempat, kemudian ada implementasi. Yang dimaksud dengan implementasi adalah implementasi program pembelajaran dengan merencanakan atau menerapkan rincian program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi itu mengevaluasi proyek pembelajaran dan penilaian dari hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua ada model Dick and Carey. Di sini model Dick and Carey itu memiliki 9 tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada level 1. Level 1 itu yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Level 2 melakukan analisis pembelajaran. Level ketiga yaitu identifikasi perilaku penerimaan dan karakteristik pelajar. Level 4 yaitu tujuan kinerja menulis. Level 5 yaitu buat kriteria referensi butir tes. Level 6 yaitu pengembangan strategi pendidikan. Level 7 yaitu pengembangan dan pemilihan materi kelas. Dan level 8 yaitu pengembangan dan penerapan penilaian formatif. Dan level 9 yang merupakan level terakhir yaitu pengembangan dan penerapan penilaian komprehensif. Selanjutnya ada model Assure. Nah, dalam model ini dikembangkan oleh Smaldino dan kawan-kawan. Assure itu merupakan singkatan dari yang pertama yaitu ada analysis learner, yang kedua ada stage objective, yang ketiga ada slash metode media and materials, yang keempat ada utilize material, yang keempat yaitu request learner participation, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, yang terakhir ada model The Gang.
Nah, model The Gang itu berisi 8 tahapan dalam rencana pembelajaran berkaitan dengan model elaborasi. Artinya, yaitu yang pertama pemeriksaan tujuan dan kualitas dalam bidang studi, yang kedua yaitu investigasi persyaratan atau aset pembelajaran, yang ketiga yaitu memecah atribut dalam pembelajaran, yang keempat yaitu yang mencirikan alasan dan isi pembelajaran, yang kelima yaitu memutuskan teknik alat angkut beban pembelajaran, yang keenam yaitu menetapkan prosedur dan mengawasi pembelajaran, yang ketujuh yaitu mengatur pembelajaran teknik eksklusif, dan yang terakhir yaitu pengembangan strategi estimasi hasil pembelajaran. Menurut Suparman pada tahun 2001, model pembelajaran dipisahkan menjadi tiga tahapan. Yang pertama yaitu tahapan definisi, kemudian ada tahap pemeriksaan kerangka kerja, dan yang terakhir ada tahap penilaian. Ada 4 faktor yang memiliki efek. Yang pertama yaitu yang tingkat pemanfaatan, seperti tingkat fondasi, inklusif, atau tingkat subjek. Yang kedua yaitu menggunakan istilah dalam langkah-langkahnya. Yang ketiga jumlah tahap-tahapannya. Dan yang terakhir yaitu apakah ide dan standar yang digunakan sudah selesai. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. D. Mendesain pembelajaran PKN. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidik pada saat ini jarang sekali mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Karena pendidik hanya menggunakan bahan ajar yang ada tanpa membuat bahan ajarnya sendiri. Maka proses pembelajaran yang dilakukan tetap tertekstual, atau pendidik hanya menjelaskan materi yang sudah ada di buku teks atau di buku pelajaran siswa. Jadi materi yang sudah ada itu hanya didengarkan oleh peserta didik serta dicatat dan juga dari penjelasan dari pendidiknya. Sedangkan di sini pendidik memegang kendali dalam pembelajaran. Sebagian besar pendidik belum pernah menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran yang inovatif. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran yang inovatif serta untuk meningkatkan tujuan pembelajaran melalui keterampilan berproses, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang memungkinkan peserta didik mempelajari secara langsung keadaan di alam sekitarnya. Umumnya jika aktivitas di kelas didominasi oleh aktivitas pendidik, maka itu harus diubah menjadi didominasi oleh aktivitas peserta didik. Ini diubah dari aktivitas memori menjadi aktivitas berpikir. Jadi harus ada perubahan dari belajar menjadi menerima dan belajar menjadi menemukan. Maka si peserta didik akan menemukan serta menerima. Bukan lagi yaitu dari hanya belajar dan belajar. Kemudian, inovasi dalam pembelajaran PKN dapat diperoleh melalui pembelajaran yang kontekstual atau mengandung potret real atau konkret dari kehidupan sehari-harinya yang akan mempermudah pemahaman peserta didik. Dengan adanya potret konkret tersebut, dari dimensi sosial budaya di dalam kelas dan di sekitarnya, maka diharapkan peserta didik mampu ketika belajar dalam kenyataan kehidupan yang akan diterapkan dalam kesehariannya. Pembelajaran dengan inovatif yaitu kontekstual dalam pembelajaran PKN ini dimaksudkan adalah agar pembelajaran dengan menggunakan nilai-nilai keseharian yang relevan dengan nilai-nilai PKN. Dari berbagai hasil penelitian juga itu diperoleh bahwa dalam kegiatan tentang mendesain pembelajaran PKN yang inovatif dan kreatif, dapat dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran menggunakan model desain yang kreatif dan inovatif itu sangat baik dilakukan dan harus dilakukan. Karena dengan dikembangkan model pembelajaran yang bersifat aktif dan berpusat pada peserta didik, bukan lagi pendidik, maka peserta didik dapat ikut berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Jika peserta didik telah berpartisipasi, maka hal ini akan menstimulus sifat ingin tahu dan memunculkan kreativitas yang ada pada diri
peserta didik yang akan mempermudah untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik dari peserta didik maupun dari pendidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran berbasis literasi ICT. Jadi, ICT adalah Information and Communication Technology, atau lebih dikenal dengan TIC, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adalah aspek yang melibatkan teknologi dalam proses informasi. Pembelajaran berbasis ICT ini adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Literasi ICT dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dan dapat meningkatkan inovasi serta kreativitas pada peserta didik. Desain pembelajaran PKN berbasis ITC sangatlah relevan digunakan pada masa sekarang karena pada masa sekarang ini kita dapat mengembangkan tema dalam pembelajaran PKN, mengembangkan media yang dibutuhkan dan mengembangkan sumber belajar yang mendalam. Jadi ada beberapa desain untuk proses pengembangan pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu mengembangkan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran diperlukan untuk pembelajaran yang efektif. Tentunya diperlukan perencanaan yang baik. Nah, dalam pembelajaran PKN ini, kita dapat menggunakan media interaktif yang biasanya itu menggunakan aplikasi digital, kemudian animasi-animasi yang abstrak dan dapat dijadikan konkret sehingga mudah dipahami peserta didik. Yang kedua, mengembangkan sumber belajar dan materi ajar. Peranan ICT itu dapat membantu pendidik untuk mengembangkan sumber belajar atau materi ajar yang dilakukan dengan cara searching atau mencari buku ajar, mencari jurnal atau e-book melalui internet. Kemudian mengembangkan evaluasi. Nah, pengembangan evaluasi dengan ICT ini lebih efektif dan lebih efisien dibanding dengan media konvensional seperti kertas. Karena bagi pendidik, pembuatan evaluasi pembelajaran dengan ICT seperti penggunaan komputer dan aplikasi Google atau Microsoft lainnya cukup mudah baik dari segi biaya, waktu maupun tenaga. Apalagi sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk guru melakukan evaluasi berbasis ICT. Dan kemajuan teknologi saat ini juga sudah terbilang cukup maju. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang bersifat student center. Artinya, pembelajaran ini lebih memberikan peluang kepada siswanya untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif ini mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Paradigma ini dalam pembelajaran memberikan kebebasan kepada siswanya untuk membangun atau membentuk pengetahuannya sebagai suatu keinginan ataupun kebutuhan. Nah, kebutuhan dalam membentuk pengetahuan tersebut dilakukan secara mandiri atau sendiri yang dibantu oleh orang lain, yaitu guru atau pendidik. Ada 5 model pembelajaran inovatif yang kami temui. Yang pertama ada model pembelajaran reasoning and problem solving. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level pemanggil yang meliputi basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Sedangkan problem adalah situasi yang tak jelas jalan pemecahannya yang mengonfrontasikan individu atau kelompok untuk menemukan jawaban. Dan problem solving adalah upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, ataupun keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi, aktivitas problem solving diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini dapat diwujudkan melalui kemampuan reasoning. Menurut Krulik dan Rudnick pada tahun 1996, model pembelajaran reasoning and problem solving memiliki 5 langkah dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah membaca dan berpikir, yang kedua mengeksplorasi dan merencanakan, dan yang ketiga yaitu menseleksi strategi, yang keempat yaitu menemukan jawaban, dan yang kelima adalah refleksi dan perluasan.
Model pembelajaran inovatif yang kedua adalah model inquiry training. Untuk model ini terdapat 3 kunci, yaitu pengetahuan bersifat tentatif, manusia memiliki rasa ingin tahu yang alamiah, dan manusia mengembangkan individuality secara mandiri. Nah, prinsip pertama ini menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan. Prinsip kedua ini mengindikasikan pentingnya siswa melakukan eksplorasi, dan yang ketiga adalah kemandirian yang akan bermuara pada pengenalan jadikap alamiah. Menurut Joyke dan Weil pada tahun 1980, model inquiry training ini memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu yang pertama menghadapkan masalah, lalu menemukan masalah, dan yang ketiga mengkaji data dan eksperimentasi, yang keempat mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan, dan yang kelima adalah menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif. Model yang ketiga adalah model problem-based instruction. Model ini adalah model pembelajaran yang berlandaskan pada konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah secara otentik. Menurut Arendt pada tahun 2001, pembelajaran problem-based instruction ini memiliki 5 langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang berkaitan. Masalah bisa untuk 1 unit pembelajaran atau lebih. Bisa untuk pertemuan 1, 2, atau 3 minggu. Bisa berasal dari hasil seleksi guru atau dari eksplorasi siswa. Nah, yang kedua yaitu guru membantu siswa mengklarifikasi masalah dan menentukan bagaimana masalah itu diinvestigasi. Artinya, investigasi ini melibatkan sumber-sumber belajar, informasi, dan data yang variatif, melakukan survei dan pengukuran. Nah, langkah yang ketiga yaitu guru membantu siswa untuk menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan, bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya. Nah, yang keempat yaitu pengorganisasian laporan. Bisa berupa makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan lain-lain. Dan langkah yang terakhir yaitu presentasi. Dalam kelas melibatkan semua siswa, guru, bila perlu melibatkan administrator, dan anggota masyarakat. Model pembelajaran inovatif yang selanjutnya ada model pembelajaran perubahan konseptual. Menurut Santiasa pada tahun 2004, model pembelajaran perubahan konseptual ini memiliki 6 langkah dalam pembelajaran, yaitu yang pertama sajian masalah konseptual dan kontekstual, yang kedua konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tersebut. Nah, yang ketiga konfrontasi sangkalan berikut strategi demonstrasi, analogi, dan contoh-contoh tandingan. Yang keempat, konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara alamiah. Yang kelima, konfrontasi materi dan contoh-contoh konseptual. Dan yang keenam adalah konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman dan penerapan pengetahuan secara bermakna. Model pembelajaran inovatif yang kelima yaitu model pembelajaran problem-based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pembelajaran dengan masalah-masalah praktis berbentuk ilstruktur atau open-ended melalui stimulus dalam belajar. Nah, model problem-based learning ini dijalankan dengan 8 langkah. Yang pertama yaitu menemukan masalah, lalu mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta-fakta, menyusun dugaan sementara, menyelidiki, menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, menyimpulkan alternatif pemecahan secara kolaboratif, dan yang terakhir adalah menguji solusi permasalahan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis model desain pembelajaran PKN SD yang inovatif. Pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran merupakan model pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap komponen-komponen pembelajaran. Jenis-jenisnya yang pertama, model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang menerapkan suatu sistem untuk mencapai
tujuan secara efektif dan efisien. Sistem tersebut yakni sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen seperti tujuan, materi, metode, alat, dan evaluasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, model Blazer merupakan model yang menggambarkan suatu desain atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 komponen, yaitu yang pertama instructional goals atau sistem objektif, di mana pembelajaran dilakukan dengan cara langsung melihat atau menggunakan objek sesuai dengan materi pelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, entering behavior atau sistem input, di mana pelajaran yang diberikan pada peserta didik dapat diperlihatkan dalam bentuk tingkah laku, misalnya peserta didik terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga, instructional procedure atau sistem operator, yaitu membuat prosedur pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan prosedurnya. Dan yang keempat, itu performance assessment atau output monitor, di mana pembelajaran diharapkan dapat mengubah penampilan atau perilaku peserta didik secara tetap. Ketiga, ada model Gerhardt dan Ellie, merupakan model upaya untuk menggambarkan secara grafis suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Yang keempat, model Zeroth Camp. Model Camp memberikan bimbingan kepada para peserta didiknya untuk berpikir tentang masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu model pembelajaran kontekstual, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar peserta didik untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret melalui keterlibatan aktivitas peserta didik dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dan yang keenam, yaitu model pembelajaran kooperatif, merupakan model dengan bentuk belajar dengan cara peserta didik belajar dan juga bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, menyajikan informasi guru. Yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar guru. Yang kelima, evaluasi guru. Dan yang keenam, memberikan penghargaan. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan materi presentasi dari kami yang berjudul Analisis Pembelajaran PKN SD yang Inovatif. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.